Untuk peraturan selanjutnya yaitu peserta dipersilahkan untuk bertanya secara langsung materi kepada pemateri atau pada kolom chat saat sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, link presensi akan dibagikan pada akhir acara. Selanjutnya, sertifikat akan diberikan bagi peserta yang mengikuti acara webinar pada pagi hari ini hingga akhir acara. Dan yang terakhir, harap tidak meninggalkan setelah acara selesai, karena informasi mengenai sertifikat akan diberitahukan melalui grup ini. Baiklah, saya akan bacakan mengenai susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua sambutan dari dosen pembimbing lapangan. Dan yang terakhir ialah penutup. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Profik MPT selaku dosen pembimbing lapangan dari kelompok 5 KKN Mandiri Inisiatif Berprogram ke-14 UIN Wali Songo Semarang. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, suara saya bisa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang nanti sumber pada kegiatan pagi hari ini adalah Mas Muhammad Syafiq Yunusa, panggil Mas karena masih muda ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu kaum muda, media dan moderasi beragama. Yang kami banggakan tim KKN MIT kelompok 5, khususnya untuk Mas Galang selaku koordinator kelompok 5 MIT ke-14, dan tak lupa kepada semua peserta webinar yang telah bergabung di dalam platform Google Meet ini untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, salawat salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabat Nabi Muhammad. Ya tuh, pakai apa? Sepertinya pesertanya ini kaum muda semua. Ya, saya menyapa dengan mas-mas dan mbak-mbak saja. Nah, mas-mas dan mbak yang saya banggakan ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama secara virtual untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok 5 MIT 14. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang sudah dirancang oleh kelompok 5 KKN MIT ke-14 ini. Kegiatan ini tentunya memberikan ilmu pengetahuan ada kaitannya dengan media dalam tren moderasi beragama. Kita
Saya kira tema ini cukup menarik bagi Saya caper banget bolak kaum muda khususnya, karena saat ini pemuda ini sehari-harinya itu PGMI bergelut dengan FITK. Iya. Iya, FITK. setiap detik selalu melihat media sosial. Kan berdasarkan survei oleh Data Indonesia itu disebutkan bahwa sekitar 73% penduduk Indonesia ini merupakan pengguna aktif media sosial. Dan saya yakin ini mayoritas adalah para pemuda, kaum milenial yang merupakan pengguna aktif media sosial. Punya aku dinonaktifkan. Karena pemuda itu kan ingin eksis ya, ingin selalu menunjukkan eksistensi. Ya, sehingga dengan penggunaan media sosial ini mampu menunjang eksistensi pemuda saat ini. Maka dari itu, sebagai pemuda yang berpendidikan dan bertanggung jawab, tentunya harus bijak dalam penggunaan media sosial. Karena penggunaan media sosial ini tentu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya ya yang kita lihat di media sosial itu merupakan berita-berita yang hoax, informasi-informasi yang tidak benar, sehingga informasi yang kita dapatkan itu informasi yang tidak benar. Nah, dampak positifnya adalah ketika informasi yang kita terima itu merupakan informasi yang benar, yang patut dikonsumsi oleh halayak publik, nah itu tentunya bisa menambah wawasan kita semua. Khususnya terkait dengan moderasi beragama. Wacana tentang beragama ini merupakan topik yang menarik ya untuk diikuti oleh kaum milenial, diikuti oleh pemuda. Karena ini berkaitan dengan bagaimana sikap pemuda ketika bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat. Artinya bahwa pemuda ini harus menunjukkan contoh sikap yang baik ke masyarakat. Karena pemuda ini kan penerus bangsa Indonesia, sehingga harus bisa menunjukkan sikap yang moderat, toleran, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang damai, yang nyaman untuk di bangsa Indonesia. Karena itu, pada kesempatan hari ini, mari kita simak bersama paparan dari narasumber kaitannya dengan tema yang akan dibahas. Ini panitia sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, tentunya pakar di bidang tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Mas Syafiq Binsa. Ini merupakan lulusan pertama dari Wali Songo Semarang yang bisa lulus tanpa skripsi. Melalui karya bukunya, ini bisa mengantarkan menjadi
lulusan UIN Wali Songo bisa lulus yang bisa wisuda tanpa skripsi. Sehingga sudah tidak diragukan lagi kemampuan dia di bidang dia agama. Karena itu sama-sama ya kita simak ya, kita ikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan informasi ya, yang berharga kita dapatkan, agar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang memang harus diketahui oleh pemuda saat ini. Itu sedikit pengantar dari saya. Saya kira tidak berpanjang kali lebar. Nanti langsung saja kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman KKN, dan terima kasih juga kepada tim KKN MIT kelompok 5 yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat berharga ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir bergabung ya secara virtual ya, walaupun ini diselenggarakan secara virtual ya, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita ya untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan pada pagi hari ini. Saya mewakili tim KKN MIT selaku DPL kelompok 5 ucapkan selamat berkegiatan, ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan jika nanti ada hal yang kurang berkenan pada para peserta, ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik yang sudah datang untuk memberi bentuk webinar pada pagi hari ini. Nah, baiklah kepada inti pada acara webinar hari ini yang akan dipandu oleh moderator dan kelompok kami. Sebelum saya serahkan acara bagian ini, saya akan bacakan moderator kelompok kami. Nama moderator kelompok kami ialah moderator hari ini. Tempat tanggal lahir dan 12 April tahun 2000, alamat Desa Jatuh RT 1, Kecamatan Pamutan, Kabupaten Kendal. Tim kitanya yaitu SDN Josorejo, SMPN 1 Pamutan, dan SMAN 1 Pamutan. Sekarang dia adalah mahasiswa semester 6 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Galang. Sebelumnya saya mulai langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dibacakan tadi, nama saya Mutia Sofiarini dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selamat pagi para peserta webinar. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan satu frame dengan pemateri yang luar biasa. Pemateri kita pada hari ini adalah Mas Muhammad Syafiq Yunensa SPD. Bagaimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat aja Mas. Alhamdulillah. Baik Mas.
Nah, sebelum waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Syafiq, sebelumnya saya akan bacakan CV dari Mas Syafiq. Nama lengkap Muhammad Syafiq Yuninsa, tempat tanggal lahir Brebes 7 Maret 2001, jenis kelamin laki-laki, alamat sekarang Omah Gus Durian, Uin Wali Songo, Jalan Segaran, RT 1, RW 4, Ambakaji, Kota Semarang. Asal alamat Jalan Kiai Tangwin, RT 3, RW 5, Desa Prapak, Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Perguruan tinggi Uin Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pasca Sarjana PAI, angkatan 2021. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung nih, ada nomor WhatsApp-nya 083 869 603 185. Untuk IG-nya @fadrilios 02. Untuk pendidikannya di SD Negeri 1 Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Cirebon, tahun 2006 sampai 2012. Kemudian MTS NU Putra 2 Buntet, Pesantren Cirebon, tahun 2012 sampai 2015. MA Al-Hikmah 1 Benda Sirampong, Brebes, tahun 2015 sampai 2018. Kemudian S1 PAI Uin Wali Songo Semarang, lulus tahun 2021, dan S2 PAI Uin Wali Songo Semarang, tahun 2021 sampai sekarang. Nah, beberapa organisasi yang diikuti oleh Mas Syafiq, diantaranya Komunitas Santrios, jabatannya sebagai pendiri dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian Dikdayabuk, pemimpin redaksi dari tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian mengikuti lembaga pers mahasiswa edukasi FITK Uin Wali Songo Semarang sebagai pemimpin redaksi di tahun 2020 sampai 2021. Itu sekilas mengenai organisasi yang Mas Syafiq ikuti. Kemudian beliau juga mengisi sebagai pembicara di tahun 2019 sebagai screening film Wildest Heart. Penyelenggaranya LSM Histeria sebagai pembicara. Kemudian di tahun 2019 juga bedah buku Berandal Bermoral dan diskusi pentingnya menulis sejak dini. Penyelenggara PMII Rayon Gusdur Komisariat Uin Wali Songo dan sebagai pembicara. Di tahun 2020 juga mengadakan webinar menulis adalah bekerja untuk keabadian, yang mengadakan forum mahasiswa santri DTC Semarang. Di tahun 2021 mengikuti bedah buku Joni Melawan Arus yang menyelenggarakan Rumah Baca Saku Losari. Itu beberapa acara yang beliau isi ya. Untuk kegiatan dan pelatihan yang pernah diikuti, diantaranya Lafim Jamaah Ahmadiyah Gus Durian Semarang di Manislos Kuningan 2019. Kemudian pelatihan keamanan organisasi YLBHI LBH Semarang tahun 2020. Dan yang terbaru nih, Pra-NDK Nasional Demokrasi Kerakyatan FPPI 3.
Untuk karyanya ada Berandal Bermoral, Joni Melawan Arus, Catatan Sang Berandal, Mengapa Kita Rajin Berjalan di Tempat, penulis terpilih dalam buku Sepasang Sepatu yang Melawan, kontributor tulisan dalam antologi cerpen, kontributor tulisan dalam antologi opini, Mengenal Gus Dur dalam Bingkai Islam Fungsional. Kemudian penulis terpilih dalam buku Merekonstruksi Makna Perjuangan Santri. Kemudian editor dan kontributor buku Gus Dur, Oase di Tengah Padang Pasir. Editor dan kontributor buku meniti peran dalam pergolakan krisis teologi dan kemanusiaan 4.0. Kemudian editor dan kontributor buku Mengudara Tak Sempat Bersuara. Dan yang terakhir, yang terbaru nih, editor dan kontributor buku Reformasi Pendidikan PAI di Era Globalisasi. Nah, luar biasa ya catatan yang beliau dapatkan dari Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tema materi kita kali ini, yaitu mengenai kaum muda, media, dan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama sendiri itu merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Nah, untuk lebih mengetahui lebih lanjut dari materi kali ini, mari kita simak materi dari Mas Syafiq. Kepada Mas Syafiq, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik MPD, selaku dosen pembimbing lapangan. Kalau tidak salah Bapak dosen PGMI juga. Kebetulan. Ya. Biasa sama Pak Aam, Pak, kalau ada beberapa tugas di fakultas selama di sini. Oke. Terima kasih juga kepada kawan-kawan kelompok 5 KKN MIT 14 ya. Kebetulan saya juga tahun kemarin bulan Desember KKN reguler, bulan November, Oktober November KKN reguler. Mohon maaf untuk mungkin nanti penyampaian materinya cukup singkat. Karena sejujurnya meskipun udah diberitahu beberapa hari yang lalu, tapi baru bisa bikin materi tadi malam. Karena kebetulan baru sekitar 2 minggu yang lalu saya direkrut di staf DPRD Jateng dan juga lagi ngantor, dan memang agak padat akhir-akhir ini. Oke, kebetulan saya juga di Gus Durian Semarang dan juga di Pelita Semarang, Persaudaraan Lintas Agama Semarang. Biasanya kami memang fokus pada bagaimana kaum lintas agama, khususnya di Kota Semarang, bisa bersama-sama bisa membangun sebuah kerjasama sosial yang mana tak kira tidak sebatas pada formalitas belaka. Karena gerakan lintas agama di Semarang ini tak kira cukup bisa menjadi contohan. Misal tahun 2020 kalau nggak salah ada Piagam Marbom. Itu sekitar 56 atau 64 elemen organisasi keagamaan, dari mulai Islam sendiri ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Syiah. Terus dari beberapa elemen agama Buddha, ada Buddha Theravada, ada Buddha, beberapa elemen yang lain. Juga dari bahkan Islam sendiri ada LDII, kawan-kawan LDII, kawan-kawan Ahmadiyah juga ya. Ahmadiyah yang biasa
teman-teman dapat kabar atau berita yang kadang didiskriminasi di beberapa titik. Dari berbagai agama lain, bahkan kepercayaan pun kita biasa berbaur di Pelita, Persaudaraan dan Agama Semarang. Juga kebetulan ada backup dari FKUB Jawa Tengah, dari Pak Taslim Sahlan, beliau juga ketua alumni UIN Wali Songo, dia. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, tak kira kita aja dengan materi tentang kaum muda, media, dan moderasi beragama. Sejujurnya dari semenjak aku semester 4 atau semester 3 kebetulan udah di Gusuran Semarang, dan beberapa kali bahkan sampai sekarang masih diminta untuk berbicara mengenai apa sih moderasi beragama. Sebenarnya saya termasuk salah satu mahasiswa yang muda ya, yang kebetulan juga masih umur 21 tahun, dan memang sejak umur 18 atau 19 tahun udah biasa diproyeksikan untuk mengisi soal moderasi beragama dari kawan-kawan tua di Pelita. Jadi Mas Teddy Faliludin atau Mas Khairul Anwar atau Mas Setiawan Budi, kawan-kawan yang kalangan tua di Pelita itu meminta saya untuk menggantikan mereka biasanya. Oke. Tak ambil tema kaum muda, media, dan moderasi beragama, karena ya seperti disebutkan di awal tadi bahwasanya kita nggak bisa lepas dari apa yang namanya media, dan katakanlah bahkan hal kecil kalau kita pantau lewat sosial atau lewat berita-berita itu bisa menjadi besar. Dan permasalahannya sependek pengetahuanku, banyak sekali media-media lokal, media-media Indonesia ini banyak sekali yang katakanlah framing beritanya itu justru mengarah kepada hal-hal berbau konflik, tidak bagaimana cara menyelesaikan konflik. Banyak sekali beberapa media yang mana demi meraup keuntungan harus dengan bahasa-bahasa yang mohon maaf, saya kira malah justru tidak meredam konflik ya. Makanya nanti juga ada sedikit materi tentang apa itu jurnalisme damai. Oke, next. Selanjutnya, oke, apa itu moderat? Saya kira teman-teman juga udah cukup memahami, apalagi sekarang juga kalau nggak salah ada materi agama ya. Bicara moderat, kita katakanlah dia mengamalkan ajaran secara adil dan seimbang, tidak terhindar dari ekstrem dan sebagainya. Bagiku moderat itu lebih ke praktek ya. Nah, sedangkan toleransi itu merupakan bagian dari moderasi. Kalau nggak salah di buku terbaru Kemenak itu ada sekitar 9 nilai moderasi beragama. Nanti kita akan dibahas di bawah. Next dulu aja. Ya, jadi moderat bisa juga kata yang mengandung kata adil, terwujud dari rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Agar dapat tercapai sikap tersebut, perlulah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keyakinan agamanya masing-masing. Jadi, tak kira teman-teman udah cukup memahami ya terkait dengan definisi moderasi. Definisi moderat. Di situ juga moderat sendiri bukan bersikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan. Jadi kadang ya, mungkin ya, kalau yang biasa ada di kawan-kawan atau isu-isu yang beredar di kawan-kawan Gusdurian misal, itu mereka terlalu berlebihan, terlalu sering masuk gereja, terlalu sering mengikuti agenda-agenda, atau terlalu mesra dengan agama lain, bahkan cenderung melupakan kelompok agamanya sendiri gitu. Ini kan banyak stigma negatif yang muncul karena terkadang kita nggak begitu memahami karena kita nggak bersentuhan langsung gitu. Padahal yang dimaksud moderat itu memang kita tidak sampai mengatakan bahwa agamamu benar, agamaku juga benar. Enggak, kita bukan sampai berkata seperti itu. Bahwasanya setiap agama itu baik, itu iya. Setiap agama mengajarkan kebaikan itu iya, tapi cara solid benar itu masing-masing. Jadi kita nggak membawa ke ranah kebenaran dari keyakinan itu, tapi bagaimana kita sama-sama membangun kebaikan. Di sini sebenarnya batasan dari toleransi itu. Pada dasarnya bagiku istilah moderat tidak hanya sebatas pada kita bagaimana hubungan kita dengan agama lain misal, atau bagaimana
kerukunan kita dengan agama lain. Enggak. Kalau kita bedah lebih dalam soal akal-akar radikalisme, itu banyak faktor. Selain faktor doktrinasi agama, selain faktor selain faktor teologi, selain faktor sosial, ada juga yang namanya misal faktor ekonomi. Jadi banyak, tak kira nggak sedikit bicara soal radikalisme itu turun dari apa yang latar belakang ekonomi. Maksudnya apa? Kita bicara moderasi jangan hanya mempersempit pada tataran yang formal saja atau pada tataran yang katakanlah normatif. Itu yang saya sayangkan ya. Misal kita jarang mengambil tema tentang moderasi beragama, perspektif bagaimana caranya memandang lingkungan hidup dari perspektif moderasi beragama, atau bagaimana caranya memandang intoleransi HAM, memandang ketimpangan sosial dari moderasi beragama. Makanya dulu saya pernah diminta untuk ngisi moderasi, tapi kita ambil tema moderasi beragama di tengah krisis multidimensi. Karena tak kira kita juga cukup krisis ya. Kita di berbagai lini itu banyak banget yang namanya krisis multidimensi. Misal mungkin kedepannya bapaknya itu harus ngantri bensin, ngantri pertalite karena antriannya tuh harus pakai handphone, misal harus pakai aplikasi My Pertamina. Terus ibunya harus ngantri minyak goreng misal, anaknya harus ngantri lamaran kerjaan misal. Nah ini kan sebuah krisis. Banyak petani yang katakan harus kehilangan lahan. Banyak petani misal di daerahku di Brebes yang harus kehilangan lahan untuk berganti dengan gedung-gedung. Ini kan sebuah krisis. Atau mungkin di sepanjang jalur Pantura itu beberapa minggu terakhir terjadi banjir besar akibat dari ya banyaknya pengundulan hutan, banyaknya lahan-lahan yang tergantikan menjadi gedung itu kan menjadi krisis juga. Nah, saya kira mungkin kedepannya teman-teman juga perlu membahas apa itu moderasi, memandang bagaimana krisis multidimensi itu lebih. Tapi kita di sini lebih ke kaum muda ya. Pada intinya moderasi itu mengangkat nilai-nilai sosial dan musyawarah, keadilan, kebebasan, hak manusia dan hak minoritas. Itu makanya Gus Dur merupakan seorang tokoh perdamaian, bapak pluralisme, dan juga tak kira salah satu tokoh yang ide-idenya itu juga diambil dan sekarang kita wacana tentang mulai besar, mulai digaungkan, itu ya juga tidak bisa lepas dari sosok Gus Dur tak kira, terutama soal peribumisasi Islam misalnya. Next dulu aja. Nah, 9 nilai utama moderasi beragama dalam Islam. Ini yang terbaru, versi kemarin yang terbaru. Kebetulan saya juga lagi penelitian terkait moderasi beragama, penelitian dari universitas terkait moderasi beragama Sisawin Wali Songo. Kebetulan kemarin disuruh nulis materi kajian teori tentang moderasi beragama, ambil di sini. 9 nilai utama ini pertama tawasud atau tengah-tengah. Jadi ya tadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Zamannya seperti itu. Kita tidak berlebih-lebihan lah dalam beragama. Yang kedua adil. Ini jelas karena bagiku syarat dari perdamaian atau sebuah syarat yang harus ada dari yang namanya perdamaian itu keadilan. Jadi saya lupa kemarin pernah bikin artikel tentang pendidikan damai. Jadi ada yang namanya damai dalam artian luar atau damai apa gitu, lupa. Intinya ada 2 jenis perdamaian. Dan ada yang kelihatannya damai tapi ternyata tidak damai. Misal kita kelihatan, mohon maaf ya, mungkin negara ini kelihatan sangat-sangat damai sekali, tapi dan tidak langsung banyak kasus intoleransi, banyak ketimpangan yang mana terkadang buat kita aja mungkin aja ribet besoknya gimana gitu. Misal kita bicara soal PPKM di negara-negara lain, ketika COVID itu mereka pakai undang-undang karantina. Jadi semua warga di karantina dan mereka diberi makan. Tapi kalau di negara kita kayaknya belum pernah ada deh, tak dengar pakai undang-undang karantina. Jadi dulu pas tahun-tahun kemarin warga dibatasi
pola geraknya mereka dibatasi mencari kerja, akan tetapi mereka tidak dikasih makan dari pemerintah. Bantuan-bantuan tuh ya biasanya ya gitu-gitu doang lah. Maksudnya ini kan damai tapi sebenarnya nggak damai. Yang ribut ya masyarakat bawah gitu. Sorry agak melebar. Intinya keadilan itu merupakan sebuah prasyarat dari apa itu perdamaian yang menjadi tujuan dari moderasi beragama. Yang ketiga toleran. Musyawarah, nilai perbaikan, kepeloporan, cinta tanah air, anti kekerasan dan ramah budaya. Katakanlah kita bicara soal moderasi itu praktek. Mungkin bagi kita yang pribadi misalnya yang sejak kecil tinggal di pesantren, pesantrennya NU full, kita benar-benar homogen. Sampai lulus aliyah, kuliah di UIN, ketemu orang-orang Islam terus gitu. Nah, gimana kita mau bicara soal toleransi atau moderasi beragama ketika kita tidak mengenal orang-orang yang di luar agama kita? Ya, yang ada hanya stigma-stigma. Karena kita memandang misal, Kristen itu banyak misionarisnya, kata-kata itu banyak misionarisnya. Tapi kita kadang yang nggak mau untuk bergaul bersama mereka. Selama 4 tahun sejak mahasiswa baru 2018, saat 2018 aku kuliah di Unwali Songo, udah sering bersentuhan dengan agama-agama lain. Padahal itu sebelumnya aku belum pernah. Sering bersentuhan beberapa agama lain, bahkan mereka tuh lebih apa ya? Lebih peduli kadang gitu. Mas Asik udah sholat belum gitu, barangkali belum, monggo sholat di sini gitu. Misal aku main ke gereja, terus di gereja itu kadang disediain ruangan khusus buat teman-teman muslim sholat. Tapi ketika dan ketika makan itu mereka ketika bikin acara besar-besaran, terus makanannya itu benar-benar cari catering yang halal. Jadi mereka lebih apa ya, peduli banget lah sama kita. Sependek pengalaman saya di komunitas agama ya, bersama komunitas agama. Bahkan setiap bulan puasa itu kadang aku di Semarang nggak pernah mikir soal buka puasa atau apa, modal bensin aja. Kadang buka puasa di Vihara Tanah Putih, di pastoran, di gereja, di mana-mana. Itu kita ya udah biasa. Tapi bukan menggabungkan agamanya, kita menggabungkan bagaimana membangun chemistry-nya. Toh bicara soal kira-kira gini ya, apa pribadi orang yang lalu secara teori lebih prakteknya, karena kan sejak 2015 sampai sekarang lebih coba bagaimana sih praktek moderasi, bagaimana sih bisa praktek ketika toleransi. Tahun 2019 ternyata studi beberapa yang olah pembangunan lebih besar itu sejak tahun 1998 mereka dikontrol sampai tahun 2019 20 tahunan diolah pembangunan dengan berbagai latar motoris. Dan 2019 teman-teman kita hingga LBH sama masuk pendampingan. Ya kami bagi jalur dari cukup sampai jalur sosial biasa. Kami pakai semua. Jadi rasakan ternyata akar intoleransi itu cuma batas pemahaman dan keagamaan. Lebih bisa dikatakan politik, bisa dikatakan belakang. Ekonomi bisa dikatakan belakang. Dan kadang kita bisa kemana berbagi. Nah, kita belajar dari itu saya masih belajar. Dan sampai sekali karena selama aku tahun melihat ini alhamdulillah kita sudah belajar. Bagi kita berpikir ya kita bisa langsung ada di film itu. Makanya mungkin nanti kita bisa next aja. Nah, yang perlu digarisbawahi kita
bukan berdurasi Islam atau bukan berdurasi agama, karena begitu jadi yang berdurasi kan Islamnya, Islam sudah menurut standar yang berdurasi apa? Arab sama orang saja. Aja. Oke. Kira-kira begini ya, macam sekarang baru ya. Kamu pasti kalau Pak itu pengalaman dalam kolonial juga makna politik berarti ada perubahan. Ada sesuatu orang yang tengok misalnya ada 16 Agustus sama ini mungkin dalam 13 yang aklamasi pemuda saat itu mohon maaf ya sekarang punya makanan ya sudah benar-benar baca buku-buku umur 18 tahun saja dan seorang kaum muda yang bisa mengontrol dulu kereta api Semarang untuk jemaah atau kolonial. Sosok yang normal atau pakai kain misalnya. Itu usia muda itu bisa mengontrol seperti itu. Zaman dulu kaum muda usia tahun. Usia relatif muda 20 tahun, 22. Secara bertingkat. Itu mungkin yang manusia di Semeru usia muda dia berhasil banyak kali atau Ahmad Wahid selaku pemimpin Islam jadi saat itu di era kolonial di Asia dan Asia masalah orang benar-benar bahkan sepeda pengetahuan dulu dan itu masing-masing dari daerah itu lawan-lawannya masih daerah dan bisa menyerangkan ya biasanya kelompok-kelompok yang masuk lulusan Sofia sekolah lulusan Sofia yang sekarang ini sekolah ini ya ada saat itu hanya tentang dia Belanda yang bertahun-tahun dan 18 sorry tahun 1900 itu beliau sekolah dia yang mana awal dari ada wabah di Belanda jadi kolonial benar-benar sekolah keras untuk bertujuan untuk yang bisa ternyata bisa manage ya. Ini masa dulu nama-nama seperti contoh di sini kalau teman-teman kenal di buku-buku ya sebagai seperti atau nama-nama seperti Tuan apa nama-nama seperti nama-nama yang lain ada dari sport ya bisa membuat berbagai organisasi ini yang mana nah tapi semakin di sini semakin berjalan waktu COVID-nya akan dari kajian yang menerima apa yang jadi membeli bicara soal apa itu cuma sedikit saja kira-kira berbagai tokoh muda yang diberi kesempatan untuk belajar
ada di bawah untuk gara-gara film itu ya kita ada sedikit kita tidak pada dulu aja. Oke. Saya kira kalau ini ya macam berbagai luasnya kita dijelaskan informasi interaksi di masa depan. Saya kira lebih kecil bisa mobilitas secara saya di bulan di kalian atau di mana-mana ini bentuk dari perkembangan zaman. Tapi sayangnya kalau kita lihat belajar pada pandemi, belajar dari jadi secara dosen kalau saya di tengah pandemi jalan-jalan belajar dengan segala macam kemasan yang ini karena belajar dua generasi jadi generasi yang sekarang kelas 3 SMP masih kayak anak-anak kelas sudah belajar dari pandemi memang tapi dengan adanya itu bisa manfaatkan dan adanya laptop misal penelitian ada kemana-mana tidak teman-teman apa terjadi kita perlu sasaran. Oke, next. Pertama jelas kita bicara soal media massa ya, media online atau media cetak mana. Pertama soal individu, latar belakang media. Jadi gini, juga harus mudah berita. Kita saat ada berita masalah satu partai presen mengadakan berita atau seminar apa atau salah satu tugas yang untuk lapangan untuk pangan. Nah, tergantung kita lihat pengolahan media siapa. Latar belakang pengolahan media kalau semua media itu order dia jelas. Jadi kita sudah bisa untuk era saat ini dia yang benar-benar bisa dipercaya. Tahun kemarin pernah ada beberapa media massa yang narasi-narasi dari jelas banget. Dan hanya ada beberapa media yang bisa mengangkat nama itu. Online atau mana itu? Fokus sama caranya. Rasa akhir hal-hal yang kedua rutinitas kebiasaan pola atau regulasi dia biasa kalau kita bekerja dengan konten besar itu kan yang memang pertama soal lagi
rutinitas ya soal kita secara pola yang kita sebenarnya dari kita mengangkat media lain pada ada itu organisasi media media yang paling berpengaruh berita ada penghasilan media bahasa yang katakanlah harusnya tidak menjadi korban ini ya hasil beberapa macam ini. Oke, yang kelima ideologi. Pertama, kita harus menghindari menggambarkan saya harus menghindari konflik itu ada pengurusan ada misalnya di Kalimantan berita kemarin itu tonton kemarin jangan mengatakan bahwa itu adalah konflik antara jamaah haji dengan pengenalan merusak atas jamaah haji misalnya. Karena bahwa kita membutuhkan kesuksesan terus dari dengan menjadi orang lain ada orang lain yang tidak ada kita sudah diri kita sebagai orang lain dulu jadi alasan mereka alasan pokok alasan pokok dari masyarakat orang lain dan dari dari sesuatu yang terjadi antara teman-teman yang terjadi coba sebagai orang lain misal ada konflik rasa pelecehan seksual yang ramai pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang laki-laki dia kan harus ada yang kerja. Jadi tempat keluar, tapi efeknya benar-benar mau bakar semuanya. Kan 3 pertanyaan. Polarisasi ada efeknya kekerasan. Jadi kalau menurut mereka narasi jangan mengurangi
bagaimana alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi itu aja. Selanjutnya. Sekarang posisinya fokus bagaimana ada kelompok dari anak-anak pihak dan kepentingan negara. Jadi empat hal harus bersinergi. Asal teman-teman kelompok keagamaan benar-benar memanfaatkan media, benar-benar menggunakan media sebagai alat untuk menyuarakan apa yang sebenarnya, terus merambah ke pemerintahan negara. Kami juga mencoba menjadi mediator di pemerintah juga menjalin bersama dengan pelaku atau para pihak yang ada dari situ. Baru kita bisa menjadikan sebagai hal-hal yang tidak sebagian tanaman itu biar tidak ada konflik bisa selesai. Setahu itu ada dua konflik yang pertama dengan cara lawan adalah dengan cara-cara yang katakan ada dapat. Cara kedua dengan menjadikan melawan dengan cara-cara kalau pakai gaya kita lebih agak lawan dengan saja. Sudah selesai dah. Bapaknya pindah. Jadi saya baru lagi. Jadi semua sekarang dari berbeda dari selalu ada ini adalah salah satu jadi dulu sekarang masih orang Pak dan menganut terus-terusan. Jadi ada dari kawan-kawan sudah berubah. Dengan teks saja. Sedikit apa yang saya lakukan. Pertama, memahami modal tidak ada kesempatannya sehingga bisa berkembang tentang yang ada. Tidak ada mempersamaan pada tataran oleh orang kita yang akan memiliki tahun-tahun ini dari mana-mana menurut saya itu dari kritis dalam satu menit apa sebenarnya
banyak sekali perkembangan dari kita di atas perusahaan air tidak menghasilkan air bersih di sini negara lain ada maksudnya kita ya 5 orang bisa pakai yang salah satu tokohnya bernama Kiai Ahmad dikriminalisasi oleh pemerintah di penjara selama 100 tahun. Jadi Kiai sosok yang bicara yang kedua kejadian sudah melalui postingan maupun tindakan ya pada postingan yang ada menjelaskan dengan harapan saja kita berdiskusi apa di dampaknya macam-macam yang ketiga dari berbanyak relasi bisa sama-sama Ya udah. Aku tuh. dan sekarang ada di DPR Jawa Tengah kita itu termasuk paling muda ada dan sejak yang jadi jawab dia mati dong. Mau ganti. kita tahu jangan sampai dari banyak yang mati ya dari banyak yang alat pelajaran dan mendapatkan setiap sekolah jadi kita tidak punya waktu yang maksimal dengan diri kita makanya kita bilang gitu kita bisa belajar dimanapun kapan siapapun maka kita bisa menjadi apa lagi bukti terakhir
Siapa sama saya? Tidak tahu. Perlawanan Jangan Twitter. Ada Twitter. Udah selesai sih. Iya, selesai juga. Yo iki to, ini kita belajar jangan tambah Assalamualaikum. Terima kasih setiap atas dari yang diberikan. Ini karena masih sesi pertanyaan. Kita bertiga penanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Bisa langsung bertanya atau hentikan ya. Layar. Gak usah oke. Harry. Maaf saya tidak bisa. Ada bidang-bidang. Jadi kan telu. Oh ya wes. Ayo. Sakok. Gitu, kan. Ayo tanya, Gelem. Aku tak kontak saya. Kamu gak ada pertanyaanku. Apa? Sebentar ya. Sebentar. Tidak ibu. Bagaimana? Lang. Mata join. Join. Ini masih pacarnya nih. Oh, kok jadi ketik. Jadi ketik. Jadi ketik. Ngapain itu tentang pacarnya? Ngeri banget. Dibikin map karya. Seru ya Sofi. Enggak. Aku ikut konten. Tapi kayaknya selalu diingat. Aku juga. Saya sana. Jadi siswanto bertanya. Siapa itu siswanto? Lain juga tetap prinsip atau diajarkan yang mudah berdasarkan yang diajarkan dalam Islam. Misalnya ada
Tiga mut. Tiga mut. Ya Kak. Kan orang enggak dibacakan. Nggak udah dipesan dalam panggilan. Nggak mau kesetrum nggak? Mau nggak? Mau pakai? Kayak kesannya tak Kamu habis kesetrum ketawa. Biar aja kesakitan. lucu banget emang. Aku Emang bahaya kabel gini. aku tidak sadar kabel kayak kesana. Bukan terlalu tinggi. Enggak ngerti sih. Aku pernah kesetrum kayak dilempar batu sininya. Aku sih kayak kesana. Mau kesetrum nggak? Nanti kamu kalau aku kesetrum pakai gambar. Nggak apa-apa. Aku ngantuk. Pentol. Aku udah bosan di rumah jualan pentol. Aku sangat suka sekali. Aku nggak bosan sih sama. Aku jualan pentol di sini jualan pentol. Kamu juga enak. Widih. Apa yang di screenshot? Anu, on cam. Ya, aku screenshot satu nih. Kamu on cam emang? On cam lah, aku screenshot. Ngirik neng di. Bener. Mana sih? Asalnya bisa di. Yang mau di screen guys, absennya di email aja. Jangan di grup. Ya, habis nanya jawab pertanyaan buat. Aku benar-benar berpihak pada masyarakat yang tertindas. Jadi kalau ada keluar, maka aku harus benar-benar orang yang tertindas. Nah ini kalau di pesantren keren aku kampus. Yang mau di screenshot satu-satu on cam. Hidup ini pada join nggak sih? Di screenshot raraimu.
tidak kamu jangan terlalu sering main. Di Kalimantan. Wes, yang mau di screenshot satu-satu on cam. Udah belum? Bentar. Mana Rama? Salah. Enggak on cam. Buka aja. Benar. Kok gelap mah? Bentar. Gelap. Bentar, masih gelap. Sudah. Rambutmu sendiri dong. Udah aku screenshot. Udah sih? Enggak. Satu-satu. On cam. Wes. Biar sini kelihatan besarin lu. Bentar. Mana sih ini? Yang HP-nya cepat bisa. Udah, Rin. Enggak, tadi aku di donat lagi di Bosbov. Ulang. Siap belum mah? Gelap mah. Aku gelap lagi. Kamu udah loh, Rin? Udah dari tadi. Enggak. Iya, aku gitu dasit.
kalau organisasi yang lama mohon kali. Bapaknya tuh yang ada Terus kita jadi urung sih. apa meneh? Yang berbicara Ya maksudnya sih boleh. Aku tahu lagu. Iya. Berapa? Mirip banget loh. Iya, sama. Tambah lurus yang tanya. Aku nggak suka berarti. Enak loh ya. Tahu bikin sih. Saya tethering boleh sih ini. Kalian selama ini rumah tangga kekerasan dalam posko KKN. Iya. Dalam KKN. Soalnya caranya tapi ngapa di pantai. Iya. Tapi pakai baju bikini. Kita main kecek-kecekan. Iya, tapi saya satu kawahan ya. Ya makanya kalau cowok biasanya kan biasanya mendadak. Iya. Kalau cewek siap-siapin semua yang tapi pagi kita main-mainan aja. Iya, pakai ini aja, nggak sampai semua pakai ini aja. Saya tunggu lagi. Lanjutkan. Air putih.
Aqua, beliin Aqua. Ya, jangan Aqua gelas lah. Buat bapaknya mas Aqua gelas. Siapa main? Dengar lo, Mei, dengar aja, mikrofonnya diaktifin tadi. Mikrofonnya diaktifin. Kalau nggak diaktifin aja layarnya doang. Soalnya pernah ngedit apa gitu sambil ngomong cara-caranya gitu. Pernah. Terus gimana? Nanti yang diupload gak usah tulis suara, backsound aja. Aku lupa udah pakai headset. Aku udah di kamar, yang dari luar ngomong keras ya masih Seratus orang beli itu. Aku cuma 30.000. Putih warnanya. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan yang luar biasa ya. Enggak lanjut. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, yang saya sukakan yaitu sebagai kaum muda harus melaksanakan modern agama. Nah, modern agama yang dimaksud bukan bermoderasi dengan sama agama, namun juga ingin taat agama dan juga harus berpengalaman pada nilai-nilai agama, budaya, politik, dan ekonomi. Bisa nggak sih? Iya, kok. Jangan sangka gara-gara
Terima kasih kepada partisipan. Sebelum saya tutup, kita sesi bersama ya teman-teman. Silakan Ayo. Ditung. Ditung mut. Ditung. Bisa aja mukanya. Ayo. Saya Wes mut. Nara. Bagi teman-teman yang sudah join, silahkan isi presensi ya. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan Mas Galang. Mampus gak tuh? Iya, bingung. Iya. Ganti baju ya MC. Wes lost tulis. Mana kok nggak ada? Oh, nggak ada suara. Speakernya. Nggak ada suara loh. Nggak ada suara. Mulutnya melayu-melayu. Baiklah teman-teman, demikianlah webinar pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup webinar pada pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi karena cita-citamu, jangan kau seberang lautan hanya karena cintamu. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa huwa jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri. Udah dapat Sultan Sultan. Nama Mutia Muka Galang. Sadaqallah.